Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Amma ba'du. Anak-anak sekalian, untuk mengawali pembelajaran topik kita hari ini, untuk anak-anak, ayo Mas Ketua dipersiapkan berdoa dulu. Teman-teman, siap break. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih Mas Ketua sudah mempersiapkan. Semoga nanti kita bisa berjalan dengan lancar dan semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Anak-anak sekalian, hari ini sehat semua? Alhamdulillah sehat. Semua hadir ya? Semua hadir ya? Alhamdulillah. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang mapel coding. Sebelumnya untuk mengawali pembelajaran kita, seperti biasa ya, kita speaking dulu. Ya semuanya sudah hafal ya. Untuk semangat seperti biasa, speakingnya Pak Danang yang sederhana saja, yang semuanya sudah hafal. Ayo, terus semangat. Alhamdulillah, terima kasih anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang mengidentifikasi manfaat kecerdasan artifisial atau KA dalam berbagai aspek kehidupan. Jadi nanti anak-anak di pembelajaran kita hari ini ya, Danang berharap kalian semua nanti memahami apa itu KA ya, kecerdasan artifisial itu apa. Dan kemudian setelah memahami KA, kalian bisa mengidentifikasi ya aspek apa saja manfaat KA dalam berbagai aspek apa saja, bisa dari kesehatan, pendidikan, keamanan atau juga hiburan. Itu berbagai aspek dalam manfaat dari KA ini. Bisa dipahami anak-anak? Bisa dipahami? Alhamdulillah. Terakhir, setelah kalian mengidentifikasi ini, harapan Pak Danang nanti kalian bisa mengimplementasikan ya manfaat KA ini dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam masalah adab terhadap KA ini. Tidak boleh secara berlebihan maupun secara boros atau berlebihan dalam pemanfaatan KA ini. Bisa dipahami anak-anak? Alhamdulillah. Nah, sekarang kita lanjut ya. Ini Pak Danang akan sedikit mempresentasikan PPT. Selanjutnya ya. Ini beberapa anak. Ya betul ya, betul, benar sekali ya, Masya Allah. Nah, ini adalah KA di sekitar kita ya. Nah, ini adalah KA di sekitar kita yang Pak Danang ringkas dari berbagai aspek. Ada asisten suara di HP, nah, kemudian ada juga rekomendasi video atau film dari YouTube. Pernah nonton YouTube? Pernah ya setiap hari. Kemudian ada fitur lucu aplikasi foto. Nah, kemudian ada juga game yang kayaknya nggak asing lagi ya game ini di kalian. Oke. Selanjutnya anak-anak, selanjutnya, ini apa itu KA? KA, anak-anak sekalian, meskipun di pertemuan yang dahulu ya, Pak Danang sudah menjelaskan KA dan sekarang akan Pak Danang ulang kembali. KA yaitu kemampuan mesin cerdas berpikir, belajar layaknya manusia, memproses data, menemukan pola dan membuat keputusan sendiri. Dan anak-anak sekalian, KA ini, kecerdasan artifisial ini yang kalian perlu ketahui tidak hanya berkaitan tentang teknologi digital sekarang, tidak hanya web, tidak ada platform, tidak hanya aplikasi saja, tetapi juga berkaitan tentang fisik seperti layar, seperti yang buat jam jam tangan pintar, itu juga termasuk KA. Ya, kemudian ada juga mobil Tesla, ya itu juga berkaitan tentang elektronik juga. Jadi jangan dipahami anak-anak sekalian bahwasanya KA itu hanya teknologi digital, jadi juga ada elektronik juga. Jadi kami anak-anak sekalian, saya alhamdulillah. Selanjutnya, sebelum Pak Danang lanjutkan anak-anak sekalian, di pertemuan yang kemarin
Pak Danang sudah menjelaskan kalian tentang mesin cerdas dan non cerdas. Masih ingat ya? Ini Pak Danang ada kartu. Pak Danang bagikan ya, nanti ya kartunya. Nanti di sini Pak Danang akan menyebutkan beberapa contoh mesin dan nanti kalian menunjukkan kartu. Nah, kartunya ini nanti ada tulisan cerdas dan non cerdas. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Oke. Lanjut ya, kalau sudah paham. Selanjutnya, anak-anak sekalian, setelah mempelajari KA, kita akan fokus ke tujuan kita, yaitu tentang mengidentifikasi manfaat KA dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Nah, ini kita ke yang pertama dulu ya, yaitu pendidikan, sebagaimana yang kita ajarkan sekarang, yaitu berkaitan tentang pendidikan, manfaat dalam KA dalam pendidikan. Ada yang mau bantu baca sebentar? Ayo Berna. Oh iya, ayo. Manfaat KA. Apa itu? Betul. Terima kasih. Jadi memang manfaat KA yang pertama pendidikan, yaitu siswa mengoptimalkan potensinya. Ya, jadi dia bisa mengakses KA untuk kemaslahatan dalam pendidikan, bisa belajar ya terutama dalam masalah kognitifnya. Selanjutnya dalam dunia kesehatan ini ya anak-anakku sekalian, terutama dalam negara-negara maju, ada manfaat KA dalam kesehatan, salah satunya diagnosis cepat ya, kemudian memonitoring pasien jarak jauh, ini ada salah satu KA yang membantu, dan juga bedah dengan presisi tinggi. Kemudian ada pengobatan obat inovatif, yaitu mempercepat penemuan obat-obat baru melalui analisis genetik molekuler yang mendalam. Anak-anak, di aspek manfaat KA dalam kesehatan ini bisa dipahami? Bisa ya? Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Alhamdulillah. Oke, biar semangat lagi, ayo tepuk semangat lagi ya. Tepuk semangat. Terima kasih ya anak-anak atas kerjasamanya. Selanjutnya kita akan mempelajari manfaat KA dalam aspek hiburan dan seni. Ini ya, yang mungkin anak-anak sekalian sudah menjadi hal biasa kalau hiburan ini. Karena kadang kita di sela-sela menjalankan ibadah ada kalanya kita perlu hiburan. Seperti mana? Yang ini salah satu manfaat KA, yaitu inovatif kreatif membuat musik ya, terutama ada YouTube ya, aplikasi YouTube yang sudah sering tidak asing lagi. Kemudian ada juga game ML ya, apa PUBG, itu juga termasuk KA ya anak-anak, yang sifatnya hiburan. Tapi intinya yang perlu kalian juga harus ketahui ya, ada batasan, ada adabnya, dan juga tidak selalu berlebihan dalam KA ini. Bisa dipahami anak-anak? Alhamdulillah. Kemudian manfaat KA dalam keamanan. Jadi KA ini berdasarkan artificial ini tidak hanya dalam satu aspek saja, tetapi di berbagai aspek yang ada di kehidupan kita, kehidupan sehari-hari kita, terutama dalam negara-negara maju ya, terutama Jepang, di Eropa, Amerika ya, itu sangat maju sekali KA. Makanya kita harus fokus ya anak-anak, sebagaimana harapan nanti dari Bapak Menteri kalian di SD ini ya, sejak SD diajar coding, berpikir komputasional, kemudian kalian belajar KA, dan harapannya nanti ketika kalian sudah besar kalian bisa menciptakan KA sendiri ya, dan syukur-syukur bisa menjadi hacker. Nah, pernah kemarin ada diminta anak-anak hacker ya, tetapi untuk kebaikan negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak membuat apa? Kemarin yang berita itu mencuri data itu ya. Alhamdulillah dari. Nah, lanjut ya anak-anak, dalam KA keamanan ini ada wajah ya, pengenalan wajah. Jadi insya Allah ini sudah masyhur ya di kalangan kita di HP ya, terutama untuk keamanan. Kemudian ada deteksi penipuan digital, keamanan rumah otomatis ya. Kemudian yang terakhir alarm cerdas kalau ada maling ya. Biasanya di yang maju-maju HP-HP itu biasanya sudah ada pengenalan sendiri di
jejak HP. Jadi ketika HP-nya hilang nanti bisa dilacak. Itu ya, masya Allah salah satu manfaat KA dalam aspek keamanan. Nah, anak sekalian, ini manfaat KA untuk membantu sehari-hari ya. Ini yang sudah kita lakukan dengan KA nanti dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kebersihan lantai ya. Kemudian ada salah satu KA ya, alat untuk membersihkan lantai otomatis. Kemudian pusat kendali cerdas, manajemen waktu efisien, penyamaan suhu ideal. Ya, jadi nanti insya Allah nanti pertemuan selanjutnya aplikasi apa saja Pak yang bisa KA apa saja contohnya yang bisa untuk membersihkan nanti insya Allah nanti pertemuan selanjutnya akan Bapak sampaikan. Bisa dipahami anak-anak? Selanjutnya, nah ini tugas hari ini Pak Danang bagikan dulu ya. Tasnya, ya. Ayo Ben dibagi dulu kelompoknya ya. Kelompoknya, oh sudah ya, masya Allah. Ben untuk semangat, sangkas tepuk semangat lagi ya. Tepuk semangat. Lagi, yuk, jalan. Separoh, yuk koreksi bareng-bareng. Nah ini dan kegunaannya ya. Gambar apa ini? Yang pertama. Iya betul. Apa kegunaannya? Betul, ini untuk hiburan. Nah ini yang dilakoni. Nah ini apa ini? Nah betul, sukret ini pemrograman dasar. Kemarin kita sudah lakukan. Ya kemarin yang nilainya bagus, Pak Danang tampilkan di coding ya. Kenapa kemarin coding ada acara KKG coba di tempat kita KKG Kudus Timur dan Pak Danang tampilkan yang skratnya bagus kemarin ya Mbak Tina ya. Pak Danang tampilkan di acara Kudus Timur. Selanjutnya, nah ini kamu ini mesti. Apa ini? Wah iya betul ini segmen ini cekot bal ya bal voli gara-gara rusak. Lagi lanjutnya ini kegunaannya untuk apa? Belajar, tetapi ingat ya anak-anak tidak boleh berlebihan. Paham? Oke. Lagi. Betul, Google Map. Apa kegunaannya? Ya betul, mencari rute yang enak ya menurut Google ya. Terus biasanya kalau kalian edit video di TikTok, nah di follow ya TikToknya Pak Danang ya, sekali. Apa ini? Betul, capcuk. Untuk apa kegunaannya? Betul. Oke, terima kasih ya anak-anak. Kita lanjut. Ringkasan materi sebelum Pak Danang sedikit menyampaikan ringkasan materi manfaat KA ya dalam kehidupan sehari-hari, aspek kehidupan. Nanti tugas kalian di rumah ini yang inti ya, karena ini pembelajaran Pak Danang ini berbasis BJBL, jadi nanti kalian menggambar ya KA yang kalian gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Satu saja digambar supaya nanti keterampilan kalian dalam hal menggambar bisa lebih diasah lagi. Bisa dipahami anak-anak? Oke, terima kasih. Selanjutnya Pak Danang akan ringkas ya manfaat utama KA. Yang pertama, mempermudah pekerjaan dan tugas, jelas ya. Kemudian yang kedua, meningkatkan kecepatan efisiensi. Yang ketiga, dibaca. Ayo, siapa berani? Ganti ini. Mbak ini. Ya, bagus. Baca. Oh, dia. Ya. Lanjutnya, pengalaman personal dan interaktif. Kemudian, dampak luas di berbagai bidang. Itu ya, anak-anak sekalian. Selanjutnya, paham? Bisa dipahami anak-anak? Saya nanti jangan lupa tugasnya di rumah yaitu menggambar KA yang sering kalian gunakan dalam sehari-hari. Terserah bebas, bisa buka aplikasi, platform maupun elektronik atau fisik. Dan terima kasih. Ada pertanyaan? Oke, nah karena waktu sudah menunjukkan, Pak Danang tutup. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Gimana pertanyaan? Alhamdulillah. Dan terima kasih.
kasih. Akhirul kalam wa akhiru da'wana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikasih apa? Dikasih